Dah? Oke. Oke, Kak Karput, ini aku ngeliat Kalisa sudah semakin aktif syuting, semakin banyak endorse, jadi udah kayak catwalk juga. Ini emang udah ikutin jejak mamanya banget ya? Kalisa? Kalisa ngikutin siapa? Ya Allah. Ngikutin siapa? Iya, jadi mungkin karena ngeliatin keseharian aku kan, kalau di rumah tuh awal mulai kan endorse, terus kalau saya pas aku catwalk, waktu masih mengasihi dia kan aku bawa dia juga kan, gitu. Jadi mungkin dia udah terbiasa ngeliat kegiatan aku, jadinya pas dia coba juga dianya happy happy aja, pede aja. Kalian happy nggak sih kalau syuting, endorse, catwalk gitu happy nggak? Ibu tanya, kenapa bete? Kenapa Kalisa? Iya, jadi happy nggak, ibu tanya baik, gue jawab dong, yang good dong sayang. Kalisa happy nggak kalau syuting sama catwalk, fashion show? Seneng nggak? Oh ini baterainya belum digedein. Dah, Kalisa happy nggak kalau seandainya fashion show sama syuting? Iya, Hah? iya, Yang kenceng dong. iya. Kok jadi kemayu-kemayu gini sih? Alhamdulillah sih dia happy sih. Jadi aku juga pasti selalu tanyain kayak hari ini mau syuting, Kalisa mau syuting nggak? Gitu. Dia mau, ibu, ya udah. Terus kayak tadi bangun tidur juga tiba-tiba dia, ibu ayo bangun kita mau syuting gitu. Jadi aku memang nggak maksain kemauan dia, tapi kayak ada tawaran sinetron yang stripping yang buat aku kayaknya bakalan makan waktu dia banget, juga aku nggak ambil gitu ya, karena kan aku tahu kayaknya kalau secara mental health-nya dia juga nggak bagus kalau seandainya kita paksain, apalagi kalau acting gitu kan emang harus ada passion dari dia sendiri, dan dia harus menjadi orang lain, memerankan suatu karakter yang mungkin pada saat itu dia lagi happy tapi disuruh nangis gitu. Itu aku yang kayak nggak mau sih, nggak mau ngerusak tumbuh kembang dia. Jadi aku tetap ajakin dia beraktivitas sesuai dengan umurnya dia dan nggak ngerusak mental health-nya dia, juga tumbuh kembangnya dia gitu. Tapi kalau dari Habib sendiri gimana Kak? Kan udah dari kecil udah mulai aja gitu. Dari Habib sendiri nyetujuin nggak? Kalau Habib sendiri kan karena emang anaknya happy, anaknya suka sih oke-oke aja gitu. Tapi tetap kewajibannya dia yang utama adalah belajar, sekolah, dan juga kayak pulang sekolah dia tetap ngaji. Kalisa udah ikro berapa sayang? Yang dong. Ikro berapa? Udah ikro 4, terus udah hafalan Quran juga. Jadi kalau Habib bilang tetap haknya anak itu kan hanya belajar dan bermain gitu ya. Jadi itu yang paling menjadi prioritas aku juga sebagai ibu, di mana dia harus tetap mendapatkan pendidikan adab akhlak yang baik juga, dan juga diimbangi dengan bermainnya dia gitu. Harus happy juga, harus seneng juga. Jadi bukan kayak prioritas utamanya dia untuk kerja atau syuting atau fashion show gitu. Tapi Kak, dari income per bulannya nih, Yang gue dong ditabung saya. atau mungkin lebih ke gimana nih Kak? Income per bulannya dari Kalau Kalisa. jujur, kalau aku pribadi, aku orang yang paling detail banget dari endorse pertama dia sampai kerja apapun tuh bener-bener aku tabungin, aku simpen, dan bener-bener aku jagain banget gitu. Karena buat aku kan haknya dia juga. One day dia mau apain ya nggak masalah. Cuman kayak kemarin juga alhamdulillah kan kumpulnya udah banyak, dan aku pikir kalau saya di tabungan doang kan jangka waktu investasinya tuh nggak akan naik gitu. Makanya kayak kayaknya lucu juga nih kalau saya nanti udah cukup dan ada yang tepat, mungkin aku akan beliin tanah atau properti yang mungkin nanti ada value-nya nambah juga di kemudian hari, karena dia masih kecil banget sih gitu. Dan juga kebutuhan dia kan adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu sih. Kalisa, uangnya mau dipakai buat apa sih? Buat apa? Buat apa? Yang bener dong, Allah kasih mulut buat bicara, yuk yang buat dong. Apa buat apa? Main. Nggak mau, ibu nggak mau main dulu dah, yang benar, ya benar dah. Kalisa bajunya lagi. Kalisa uangnya buat apa sih kalau boleh tahu? Buat mainan. Beli mainan, kan mainan ibu yang beliin. Terus buat apa uangnya? Kita. Beli tas. Buat tas, Kalisa pengen beli tas. Buat ditabung aja ya. Buat tas ibu. Oh, buat beli tas ibu, jangan dibocorin dong. Tapi Kak, ini kan banyak kan juga selebriti yang anaknya sudah dikerjakan gitu kan, banyak juga netizen yang mencibir kayak, kok anak kamu segini udah bekerja. Kakak sendiri gimana? Kalau buat aku sih, kita kan orang tua ya, pasti kalau aku pribadi kita tahu yang terbaik buat anak kita gitu. Kalau saya memang ada rezekinya Kalisa, kayak Kalisa endorse tuh di rumah, emang dia passionnya senang di videoin, sometimes dia juga kayak, ibu videoin Kalisa dong, ibu kita bikin vlog lu yuk gitu. Jadi kalau saya emang udah ada rezekinya, masa kita nolak rezeki gitu. Kecuali aku mengeksploitasinya, aku tidak
kasih haknya dia, sekolah yang proper, pendidikan yang baik, pembelajaran adab akhlak yang mulia juga, itu mungkin sih ya dicibir nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini alhamdulillah aku tetap kasih hak dan kewajibannya Kalisa untuk belajar, bermain, dan kalau emang ada bonus rezekinya ya kenapa enggak gitu sih. Kak, ngomongin berat dari Alisa, kan kakak juga sekarang nggak boleh. Instagram sudah mulai ceramah nih ya kan? Enggak tuh. Enggak sih, kalau aku tuh lebih ke sharing, ada ilmu apa yang aku dapat dari Habib, dari guru-guru yang lain gitu ya, aku bikin di captionnya aja gitu. Karena buat aku kayak ya media sosial itu kan juga akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat ya gitu. Jadi aku ngerasanya kayak ya biar aku juga ada manfaatnya. Maaf, betulin. Copot lagi. Iya, jadi biar ada manfaatnya juga Instagramnya, isinya nggak melulu tentang ya zaman sekarang kan media sosial buat aku tuh ajang untuk orang flexing, pamer-pamer gitu. Jadi aku khawatirnya nanti orang ngerasanya dirinya nggak bersyukur aja, takut orang nggak bersyukur. Padahal sebenarnya nikmat yang Allah kasih itu dari berbagai macam bentuknya. Makanya aku manfaatinya dengan hal yang happy-happy, senang-senang, seseruan, positif, tapi juga kayak saling ngingetin aja sih untuk sama-sama bersyukur gitu sih. Tapi nggak itu kan namanya, maksudnya kan daripada sharing ke medsos, kenapa kakak nggak maksudnya? Aduh, ilmunya jauh banget ya. Kalau aku sih ngerasa udah banyak guru-guru di Indonesia, Masya Allah. Tugasnya aku sebagai istri harus merawat suami, sebagai ibu merawat anak-anak aku, dan lebih pengen fokusnya justru anak-anak semua aja yang belajar ilmu dari kecil sedini mungkin. Alhamdulillah anak-anak semua juga lagi hafalan Al-Quran semua. Jadi aku lebih baik mencari pahala dari jalur keluarga. Nanti yang syiar biar Habib dan anak-anak aja. Karena aku masih fakir ilmu banget, masih cetek banget ilmu, jadi masih belum pantas untuk sharing dan lain sebagainya gitu. Tapi ada nggak sih kayak tawaran, maksudnya diajak gitu sama Habib? Moderator sih, lebih ke moderator, lebih ke tempat-tempat sharing, dan aku pun memang nggak berani. Jadi nggak berani kalau yang gimana-gimana, khawatir ya ilmu itu kan pertanggungjawabannya besar sekali gitu. Apalagi kalau kita menyebarkan ilmu itu emang harus benar-benar kita pahamnya tuh sampai akarnya gitu. Makanya kalau untuk moderator, Habib yang ceramah, aku moderator masih oke gitu. Jadi kayak lebih hosting aja sih ya, kita nge-host. Jadi kayak beda arah lah. Kalau aku bilang udah ada banyak ustazah juga yang sangat luar biasa. Makanya buat aku kayak nggak harus syiar itu nggak harus jadi ustazah sih. Dengan adanya kita membuat hal yang baik, mencerminkan agama Islam yang baik, itu juga syiar. Biarkan orang bersyiar dengan caranya masing-masing. Nah, aku syiar dengan cara komedi aja. Tapi ada nggak sih kan ya untuk mempelajari lebih dalam dan jadi bersyiar gitu? Belajar untuk diri sendiri dan sebagai ibu ada. Aku memang mau izin sama Habib karena kan aku insya Allah pengennya punya anaknya yang banyak gitu ya. Dan pastinya sebagai ibu harus punya ilmu juga gitu. Tapi untuk sharing belum ada. Jadi aku lebih pengen ilmu buat diri aku sendiri biar bisa jadi wanita soleha, ibu yang soleha, istri yang soleha Panjang gitu. banget. Mariam banget. Panjang banget ya. Iya. Soleh. Soleha gitu ya. Jadi pengennya kayak gitu. Jadi ya biar manfaatnya buat keluarga dulu sih kalau aku gitu. Biar anak-anak dan Habib aja yang bisa manfaat buat orang lain. Ini ngomongin anak banyak kak. Kakak mau nambah apa dari Mau rencana? dong, mau insya Allah mau. Terus nggak KB, terus anak itu buat aku kebahagiaan, keberkahan, ladang pahala juga buat aku. Mudah-mudahan menjadi amal zariah juga buat aku dengan cara mendidik mereka dengan baik dan benar. Yang kelak juga insya Allah ya. Kalau Kalisa hafalan Al-Quran, berarti Kalisa bangunin apa? Bangunin rumah buat ibu Di? sama abah di surga. Iya, gitu. Jadi aku udah ngajarin anak-anak kayak ya kasih tahu mereka sih bahkan sedini mungkin aja gitu, kayak kalau ibu nanti meninggal, Kalisa nggak usah sedih. Yang Kalisa harus lakuin adalah hafalan Al-Quran aja biar Kalisa bisa bangunin ibu istana di surga gitu-gitu. Jadi aku udah tanamin anak-anak karena ya itu sih aku bilang sama anak-anak, kalian harus jadi anak yang soleh dan soleha dan jadi tabungan ibu dunia akhirat sebagai amal jariah. Karena ibu udah nyerahin hidupnya ibu buat kalian semua gitu. Sekarang untuk sementara 5 anak-anak aku gitu. Jadi kayak berharapnya balasannya adalah akhirat aja lah gitu. Kalau dunia kita nyenengin anak aja, kita anak-anak nggak usah pikirin orang tuanya, pikirin belajar, tuntut ilmu agamanya Allah, bikin Allah dan Rasulnya bangga gitu. Kan mau tambah berapa lagi nih kak? Aduh, sedikasinya aja aku mah terus aja. Nggak ada target sih, sedikasinya aja. Dikasih 10 lagi alhamdulillah, dikasih berapa juga apa aja alhamdulillah. Kak, maksudnya anak sudah cantik, sudah pinter-pinter, kakak juga di dunia karir entertain tuh udah sukses, anak juga udah di entertain. Kakak ada rencana kayak mau lebih ke
pensiun ke dunia entertain ini gitu? Kita lebih istirahat. Iya, kalau aku sih kayaknya udah pensiun ya, karena buat aku kayak memang udah ya kalau Habib tuh lebih mengizinkan kalau ada bisa punya program hal yang bermanfaat, kalau kayak bulan suci Ramadan kita punya program yang memang isinya juga syiar, keluarga kita juga kayak bikin YouTube juga yang ada nasihat Islamnya gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya ke arah yang lebih ke mudorot ya enggak, kayak film aja kan udah nggak bisa ngambil sama sinetron kan karena memang aku udah nggak bisa bersentuhan sama lawan jenis dan lain sebagainya. Jadi kalau buat aku ya pembelajaran kan, kalau Habib pastinya suami pingin istrinya jauh lebih taat dan lebih baik lagi gitu. Oke, Kalisa, if you Kak, aku close mau this satu one. lagi mau games boleh Kak? Kayak cerdas cermat.